Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya. Hari ini saya mau membahas sebuah analogi mengenai anak-anak yang populer banget di masyarakat, yaitu anak ibarat kertas kosong. Kita akan coba dalami analogi ini. Sekarang saya punya kertas kosong dan sebuah pulpen. Di kertas ini saya akan tulis halo, H-A-L-O. Sorry ya kalau jelek. Halo, H-A-L-O. Kelihatan ya, kelihatan jelas. Sekarang saya ganti media tulisnya pakai kotak mika kecil. Saya tulis di sini H-A-L-O. Nggak kelihatan apa-apa ya, bukan saya nggak bisa nulis. Emang nggak kelihatan. Ternyata pulpen ini kalau dipakai nulis di kertas kelihatan jelas. Kalau di mika nggak bisa. Mungkin kalau di mika kita harus pakai spidol. Ternyata media tulis yang beda-beda juga memerlukan alat tulis dan juga mungkin teknik tulis yang beda. Kalau anak tadi kita ibaratkan seperti media tulis, ternyata nggak semua anak itu kertas. Anak itu mungkin ada yang mika seperti tadi, ada yang besi, ada yang kayu mungkin. Intinya media tulis yang berbeda-beda. Tapi sampai sini menurut saya juga salah analoginya. Kenapa? Karena anak bukan media tulis. Sekali lagi saya ulang, anak bukan media tulis. Anak adalah penulis untuk hidupnya sendiri. Kalau di kertas tadi, di media tulis lain deh, dimanapun. Kalau kita mau tulis apa, ya jadinya apa. Kalau saya tulis halo, ya dia keluar halo. Betul ya? Kalau anak, kita suruh mandi, bisa nolak. Bisa nggak mau. Bisa maunya main dulu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak aktif, anak tuh hidup. Anak punya kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Dia bisa membuat keputusan-keputusan. Dia bisa menulis cerita-cerita yang ada dalam hidupnya. Kenangan atau memori yang ada dalam hidupnya, itu dia tulis sendiri. Memang sangat terpengaruh oleh orang-orang terdekatnya, termasuk terpengaruh juga oleh kita sebagai orang tuanya. Tapi ingat bahwa anak itu bukan media tulis. Anak itu adalah penulis untuk hidupnya. Jadi berusaha untuk mempengaruhi pikiran anak, atau kita mau menginstruksi anak, memberi perintah pada anak, itu nggak seperti mengcoding komputer atau mengcoding website gitu. Kalau kita mau websitenya tampilannya gambar jerapah, ya kita masukin coding jerapah. Siapapun yang masukin codingannya, keluarnya gambar jerapah. Nih kayak begini, ya keluarnya gambar jerapah pasti, karena kodenya sama, dimasukinnya sama. Anak tuh bukan komputer, anak tuh bukan robot. Dia punya kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Jadi nggak bisa kita memaksakan kehendak kita bahwa anak itu harus 100% nurut sama saya. Sia-sia menurut saya. Hanya akan menimbulkan sebuah rasa sakit hati di diri kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua menganggap anak ini kurang ajar. Dia nggak mau nurut sama gue sebagai orang tuanya. Anaknya pun tersakiti. Kenapa? Karena kok emak gue nggak ngerti banget sama gue. Gue mesti ngomong kayak gimana nih? Gue mesti bilang apa nih? Gue mesti kayak gimana nih supaya emak gue ngerti? Atau bapak gue ngerti? Emak mulu, ntar gue domelin sama emak. Kalaupun kita maksa, kita mau anak ini nurut, harus nurut dengan kita 100%. Bisa aja. Kenapa? Karena kita otoritas yang lebih tinggi. Kita punya kekuatan yang lebih besar. Mereka itu anak-anak yang masih kecil, masih lemah. Secara fisik, secara mental, secara finansial, semuanya lemah. Karena dia masih anak-anak, kita sebagai orang tuanya punya posisi yang lebih superior. Jadi ketika kita memaksa dia, bisa aja. Bisa aja dia nurutin kita 100%. Tapi kita juga berpotensi untuk menghilangkan kemampuan dia untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Nantinya ke depannya, kelanjutannya adalah anak ini menjadi anak yang tidak berani untuk memutuskan sesuatu. Anak ini nggak bisa berpikir secara jernih. Anak ini nggak mampu dan nggak berani untuk bertindak dengan kreatif. Padahal katanya di zaman modern ini, pemecahan masalah itu membutuhkan pikiran yang kreatif dan bebas. Sementara anak kita sejak kecil tidak dibiasakan untuk bisa berpikir dan bertindak secara bebas. Terlalu banyak batasan yang tidak perlu. Terlalu banyak larangan-larangan yang hanya menimbulkan rasa sakit hati tanpa ada tujuan yang jelas. Larangan itu bukan supaya dia jadi lebih baik, tapi larangan itu hanya supaya dia nurut sama kita. Ego kita yang besar. Atau larangan itu hanya untuk menutupi rasa malu kita di lingkungan sekitar. Kita malu sama tetangga, anak kita nangis, kita gebrak dia. Lu nggak boleh nangis. Kenapa nggak boleh nangis? Gue malu sama tetangga. Dikira gue nggak bisa didik anak. Kita, misalnya anak kita lagi main-main di sebuah toko, supermarket, ngambil-ngambil barang gitu ya. Mas-masnya baru beres-beresin barangnya, terus anak kita ambil lagi agak berantakan. Kita omelin mati-matian nih anak. Jangan diberantakin dong. Kenapa kita omelin? Karena kita malu atau kita nggak enak hati sama mas-mas yang baru saja beresin barangnya. Kita mengorbankan kebebasan anak dalam bertindak dan berperasaan dan berpikir demi menutupi rasa malu kita. Rasa malu kita itu juga memang hasil daripada kita zaman dulu. Nanti kita bahas ini di video yang berbeda.
Hari ini saya mau fokusnya kepada anak gitu ya. Padahal barang-barang yang tadi diberantakin sama anak kita bisa diberesin lagi. Mas-masnya juga nggak terlalu gimana tersinggung, karena kan kita juga nanti beresin lagi. Tapi luka di hati anak, saat kita omelin dia gara-gara ngambil barang, itu nggak gampang sembuhnya. Kalaupun kita memaksa anak ini untuk selalu nurut dengan kita, bisa aja sampai akhirnya anak ini kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk berpikir secara bebas dan keberanian untuk bertindak. Jadinya apa? Anak kita ya kayak robot di coding. Kita nih yang coding. Ketika tukang codingnya nggak ada, ngeblank. Iya dong, tukang codingnya nggak ada. Inputnya nggak ada, instruksinya nggak ada. Gue mau ngapain? Nggak tahu. Kenapa? Karena gue udah nggak biasa untuk bertindak secara bebas. Gue nggak biasa untuk berpikir secara kreatif dan bebas. Apa itu yang kita mau? Anak kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada kita. Kenapa? Kan kita tukang codingnya. Apa itu benar-benar yang kita mau? Ketika dia lagi di luaran nanti, terjun ke masyarakat, ketika dia berinteraksi dengan orang lain, nggak ada tukang codingnya, dia kebingungan. Jangan salah, lihat contohnya nggak usah di anak SD, di anak TK, di anak balita. Lihat aja di orang umur 20-an, di umur 30-an. Banyak yang kebingungan. Kenapa? Karena sejak kecilnya nggak terbiasa untuk berpikir dan bertindak secara bebas dan kreatif. Karena kan ini toxic parenting ini kan udah bertahun-tahun, udah bergenerasi-bergenerasi. Orang ini hal yang umum kalau kita lihat anak diomel-omelin, anak dibentak-bentak, dan lain sebagainya, itu hal yang umum. Terjadinya itu bukan hanya ke 1-2 orang, jutaan anak mengalami hal yang sama. Kalau contoh yang lebih sederhana atau yang lebih adem gitu ya, lihat di komen-komen YouTube, kalau misalnya ada tutorial-tutorial, itu nggak bisa kita menerima itu sebagai sebuah informasi. Kita menerima itu sebagai sebuah instruksi. Di resep-resep masak, di tutorial membuat barang DIY gitu ya. Kalau pakunya diganti baut aja bisa nggak? Bisa. Kenapa emangnya? Misalnya lagi mau buat meja. Atau, chef, ini daging ayamnya boleh diganti udang nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa kita takut mengganti? Kenapa kita takut gagal? Kenapa kita takut untuk melakukan sesuatu di luar daripada apa yang dikasih tahu chef tadi? Dia aja bikin videonya di rumah, bukan lagi liatin kamu di situ. Kenapa kita ketakutan? Apa ini generasi yang mau kita teruskan? Generasi seperti inikah yang mau kita teruskan? Generasi yang penuh dengan ketakutan. Nggak berani berpikir secara bebas, nggak berani berpikir secara kreatif. Kalau secara individu kita mau teliti lebih lanjut ya bisa saja. Tapi kan ini udah sebuah kejadian yang masif, artinya dialami oleh jutaan orang. Sudah menjadi hal yang lumrah di keseharian kita. Artinya ini ada yang salah dari generasi ini. Ada yang salah dari cara kita dibesarkan. Termasuk saya. Saya nggak ngomongin kamu, termasuk kita semua. Apakah kita dibesarkan dengan cara yang sangat baik? Atau kita dibesarkan dengan penuh rasa takut? Jadi anak sejak lahir itu udah punya kecenderungannya sendiri. Kecenderungan dalam berperasaan, kecenderungan dalam berpikir, kecenderungan dia untuk mengolah informasi. Sejak lahir, dia sudah membawa itu. Kalau di ilmu psikologi secara sederhana dibagi 4. Ada sanguinis, ada koleris, ada plekmatis, ada melankolis. Itu pun katanya juga masih diperdebatkan apakah 4 kecenderungan itu bawaan sejak lahir atau kemudian berkembang karena proses kehidupan. Ya pastinya ada keduanya. Ada saling keterkaitan di antara bawaan lahir dan juga proses dalam dia pendewasaan dirinya. Tapi artinya apa? Anak itu punya kecenderungannya masing-masing dalam mengolah perasaan maupun mengolah informasi sebagai pengetahuan. Jadi tugas kita sebagai orang tua tuh bukan kekeh gue maunya lu seperti ini. Gue kekeh lu maunya seperti itu. Tapi kita yang harus memahami kecenderungan dia seperti apa sebetulnya dalam mengolah perasaan dia. Setelah itu kita bimbing, kita bisa sisipkan nilai-nilai apa yang baik, apa yang salah menurut kita. Mungkin kita beragama, bukan mungkin ya, di Indonesia wajib beragama. Kita sisipkan nilai-nilai agama yang memang baik menurut kita. Kita sisipkan cara dia berpikir seharusnya seperti apa. Jadi bukan kita paksa bagaimana dia berpikir, tapi kita coba pahami bagaimana dia berpikir dan pengaruhi. Kita sisipkan nilai-nilai. Jadi tetap dia yang memegang kendali dalam berpikir. Bukan dikendalikan 100% bagaimana kamu harus berpikir. Saya berikan contoh kenapa memaksakan kehendak kepada anak itu hal yang sia-sia. Satu kejadian yang sama persis plek ketiplek itu menimbulkan perspektif yang luar biasa banyak dari setiap orang. Saya ambil contoh, misalnya saya mau pergi ke luar negeri, sama istri saya.
saya memutuskan untuk pergi menggunakan maskapai Merpati. Ternyata penerbangan saya ini di-delay. Delay-nya bukan 1-2 jam, delay 1 hari. Artinya saya akan terbang besoknya, bukan hari ini. Karena itu, kita diberikan kompensasi berupa penginapan, hotel yang bagus. Selama 1 hari penuh itu kita dikasih makan. Ada transportasi dari bandara menuju hotel. Kemudian, penerbangan kami di-upgrade dari ekonomi menjadi ke bisnis class gitu ya. Wah, banyak sekali kompensasinya. Setelah kejadian itu, saya sebagai penumpang dari maskapai Merpati, saya memutuskan untuk setiap kali saya mau pergi, saya cuma mau pakai Merpati. Kenapa? Karena wah, maskapai ini tanggung jawabnya hebat sekali. Kompensasinya sangat luar biasa. Di lain hal, istri saya bilang, saya nggak pernah mau lagi terbang sama Merpati. Baru kali ini seumur hidup saya naik pesawat, di-delay bisa sampai 1 hari. Yang mana yang salah? Yang mana yang benar? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar. Dua-duanya benar, dua-duanya salah. Kenapa kita harus mendikotomi bahwa harus ada hal yang benar dan ada hal yang salah dalam perspektif yang berbeda? Jadi dua-duanya benar, dua-duanya salah. Ada nilai benar dan ada nilai salahnya. Anak kita pun begitu, dia punya pemikirannya sendiri. Jangan kita bilang, kamu bodoh kamu, nggak mau naik lagi pakai Merpati. Orang Merpati kasih kompensasi kita bagus, kamu nggak ngerti sih kamu hidup. Makanya kamu mesti tahu, ini baru maskapai yang benar. Nggak juga. Hargailah setiap pemikiran anak. Coba pahami bagaimana proses dia berpikir. Jangan cuma bisa memaksakan kehendak kita. Jadi memaksakan kehendak pada anak itu hal yang menyakitkan. Menyakitkan buat kita, menyakitkan juga buat anaknya. Kenapa sih mesti begitu? Kenapa anak nggak boleh memiliki kehendaknya sendiri? Kenapa? Saya cuma mau tanya. Kenapa anak nggak boleh punya kehendak sendiri? Kenapa? Kenapa anak nggak boleh punya pemikiran yang berbeda dengan orang tua? Kenapa? Jadi kalau boleh saya minta, stop melukai hati anak dan melukai hati Anda sendiri cuma karena memaksakan kehendak. Kenapa? Dia adalah penulis untuk hidupnya sendiri. Kita bukan pelukis di hidupnya. Kita hanya memberikan dia pengaruh dalam hidupnya dan dia menulis sendiri apa yang ada dalam hidup dia. Bagaimana dia menulis, bagaimana kita ditulis dalam hidup dia, itu adalah hak dan kehendak dia. Jadi parenting atau menjadi orang tua itu bukan bagaimana mengendalikan anak. Menjadi orang tua adalah bagaimana kita membimbing anak untuk mengendalikan diri dia sendiri. Bukan bagaimana kita melukis di diri anak, tapi bagaimana kita mengajarkan dia melukis sendiri hidupnya. Maka saya mau tutup video ini dengan sebuah lagu. Saya mau tanya apakah lagu ini masih relevan. Yang tahu lagunya, nyanyi sama-sama dengan saya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Gimana? Menurut kamu lagu tadi masih relevan nggak? Jangan tanya orang tua kita, itu udah masa lalu. Tanya ke diri kita. Apakah kita masih sama seperti sang surya yang memberi tanpa harap kembali? Ini liriknya lagunya ibu sih, ntar gue diomelin. Bapak juga sama, maksudnya nih ibu sama bapak. Apakah benar kita itu seperti sang surya yang hanya memberi dan tak harap kembali? Atau sekarang ini kita menjadi seperti pinjol yang pasti memberi dan pasti harap kembali? Kalau kita seperti pinjol, gantilah liriknya. Tak hanya memberi, pasti harap kembali, bagai sang pinjol menjebak nasabahnya. Terima kasih.